Tentu saja warga Jabodebek ini tidak sabar untuk menunggu bagaimana kira-kira beroperasinya dari LRT ini. Memang pemirsa, LRT Jabodebek ini semula dijadwalkan akan beroperasi Oktober 2019. Namun bulan ini ternyata baru pada tahap uji coba. Nah, bagaimanakah tahap uji coba ini dilakukan, kapan operasionalnya, dan kita akan langsung tanyakan saja dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang telah bergabung bersama kami di luar studio. Pak Budi, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ajeng. Iya Pak Budi, ini katanya akan ada uji coba segera. Boleh ceritakan bagaimana persiapan sejauh ini untuk persiapan uji coba LRT? Ya, alhamdulillah kita sudah membangun prasarana ini lebih dari 60%. Dan kita ketahui juga kita sudah membangun juga transit yang ada di Madiun yang berjumlah 31 transit, masing-masing 6 gerbong. Nah, kita memang ada satu tahapan-tahapan di mana akhir bulan ini kita akan melakukan uji coba, khususnya yang dari Cibubur sampai Cawang, di mana kita akan membawa beberapa transit untuk dilakukan uji coba dinamis. Ya, dan masih menggunakan masinis, ya. Tetapi secara garis besar kereta api Jabodebek LRT itu baru akan dioperasikan akhir 2021, ya. Mengingat kita harus menyelesaikan beberapa yang jurusan Bekasi, jurusan Duku Atas yang membutuhkan waktu. Namun demikian kita gembira bahwa apa yang sudah kita capai dari Cibubur sampai ke Cawang sudah selesai dan kita akan melakukan uji coba dinamis, tetapi ini masih menggunakan masinis. Nah, ke depan kita akan lakukan Pak, bisa ceritakan terus dan berapa bertahap. lama kira-kira Ya. uji coba ini, Pak? Jadi uji coba dinamis itu dimaksudkan adalah uji coba berkaitan dengan sistem kontrol, uji coba berkaitan dengan kemampuan dari trek sendiri yang digunakan menggunakan LRT, ya. Terus komunikasi ini dilakukan gitu, karena saat uji coba pengalaman kami di Palembang ada adjustment yang harus dilakukan baik di lintasan maupun di sarana sendiri gitu. Jadi ini satu proses yang harus kita lakukan. Nah, uji coba ini kira-kira berapa lama dan sampai hari ini apa kira-kira hambatan dalam realisasi operasi dari LRT sendiri ini, Pak? Satu, uji coba akan dilakukan selama 6 bulan, ya. 6 bulan, karena ya. kita tahu kita memiliki 31 transit, ya. Kali 6 gerbong. Nah, ini semua harus diuji coba untuk lintasan Cibubur sampai dengan Cawang. Nah, kita memang akan meneruskan pekerjaan-pekerjaan di lintasan yang lain. Nah, bersamaan dengan itu kita lakukan uji coba. Nah, kita harapkan lintasan itu selesai sebelum Oktober 2021, sehingga pada 2021 uji dinamis atas seluruh prasarana itu sudah bisa dilakukan dan kita harapkan November 2021 itu akan mulai dijalankan. Berkaitan kendala biasa pada proyek-proyek infrastruktur, biasanya tanah merupakan satu hal yang harus kita selesaikan dengan musyawarah. Beberapa tempat terutama di Bekasi, tapi alhamdulillah kemarin kami lakukan koordinasi, masyarakat sudah menyetujui untuk melepaskan tanahnya sehingga kita bisa mulai konstruksi untuk mempercayakan depo lintasan-lintasan sampai Depok dan sampai ke Duku Atas. Oke. Nah, ini juga ada kabar bahwa izin layak fungsi ini juga menjadi salah satu hal yang harus dibereskan. Bagaimana sejauh ini prosesnya, Pak? Kalau layak fungsi, saya pikir ada satu proses. Pertama kali internal PT Inka harus melakukan satu uji coba. Yang kedua,
selaku pengguna owner itu PT KAI sudah melakukan uji coba. Dan sekarang pada gilirannya Kementerian Perhubungan melakukan uji coba. Dan uji coba ini dikaitkan dengan sarana dan prasarana. Sarana relatif udah hampir selesai semuanya, tetapi prasarana kita memang harus menunggu. Nah, oleh karenanya uji yang kita lakukan ini bertahap dan menunggu selesainya prasarana itu sendiri. Ya, Bapak juga sempat mengatakan kepada media bahwa ada masukan LRT Cawang Cibubur ini sempat disampaikan ridership-nya sedikit. Nah, apa ini pengaruhnya terhadap skema subsidi dari tiketing, Pak? Sebenarnya kalau ridership itu, kalau dia beroperasi dari Cibubur sampai Cawang. Tetapi apabila mereka beroperasi dari Cibubur sampai Cawang, Cibubur sampai Duku Atas, Bekasi sampai Duku Atas, maka itu akan mencapai suatu efisiensi yang baik. Bahwa terjadi subsidi, memang kita ketahui bahwa infrastruktur kereta api sangat mahal dan merupakan suatu kelaziman dimanapun itu kereta massal atau angkutan massal ini harus disubsidi, karena memang kalau dihitung secara flat maka nilai komersial yang harus dibayar oleh masyarakat itu mendekati 30.000, padahal kemampuan bayar dari masyarakat itu kira-kira 10 sampai 12.000. Jadi kita mengupayakan harga yang akan kita tetapkan itu pada titik sekitar 10 sampai 12.000 sesuai dengan kemampuan masyarakat. Ya, Pak, terakhir nih, karena sebentar lagi uji coba akan dilakukan selama 6 bulan, kita memberikan kesempatan untuk Bapak untuk mengajak masyarakat Jabodebek untuk mencoba LRT ini selama 6 bulan ke depan. Monggo, Pak, silahkan. Ya, masyarakat, para pemirsa, saya pikir kita harus bangga Jakarta akan memiliki angkutan massal yang merupakan keniscayaan. Masyarakat Jakarta harus menggunakan angkutan massal, apakah itu MRT, apakah itu LRT, BRT yang namanya selama ini Transjakarta. Dan oleh karenanya, mari kita dukung proses uji coba ini dan marilah kita memulai visi ke depan, visi konektivitas yang digagas oleh Pak Presiden, bahwa kita harus menggunakan angkutan massal. Dengan angkutan massal, kita akan mendapatkan layanan yang tidak membuat kita macet, tetapi dan juga kita juga mendapatkan kota yang lebih ramah lingkungan. Selamat mencoba pada saatnya nanti. Oke, terima kasih Pak Budi Karya Sumadi. Saya juga pribadi ingin sekali mencoba nanti kalau sudah diuji coba. Terima kasih, selamat hari Sabtu Pak telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.